Berita besar teman-teman, era Ruben Amorim di Old Trafford tamat sudah. Cuma dalam waktu 14 bulan loh, manajer asal Portugal ini akhirnya dipecat sama Manchester United. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas nih, apa sih sebetulnya drama di balik pemecatan ini? Mulai dari perang ego di jajaran direksi, sampai kegagalan fatal di atas lapangan. Nah, ini dia. Kalimat inilah yang jadi awal dari akhir karir Amorim di United. Pernyataan kontroversial ini bukan sekedar curhat atau unek-unek ya. Ini udah kayak deklarasi perang terbuka di hadapan media. Buat para bos di klub, ini jelas sebuah pembangkangan. Dan itu nggak bisa dimaafkan. Jadi, biar kita luruskan dulu, konferensi pers ini sebetulnya bukan akar masalahnya. Anggap aja ini cuma percikan api. Percikan yang menyulut kebakaran yang jauh lebih besar. Karena api konflik ini sebenarnya udah lama banget membara di belakang layar. Dan ya, di titik ini posisi Amorim udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan coba deh kalian lihat seberapa cepat semuanya terjadi. Cuma dalam 72 jam, 3 hari doang, situasinya berubah drastis. Dari yang awalnya cuma perdebatan taktis biasa, jadi pemberontakan terbuka di depan media. Dan boom, pemecatan. Gila kan? Eskalasinya cepat dan dramatis banget. Tapi kita harus ingat ya, konferensi pers itu cuma puncak gunung es. Cuma yang kelihatan di permukaan aja. Jauh di bawahnya, wah ada perang dingin yang lagi berkecamuk. Ini soal perebutan kekuasaan, soal dua ideologi yang benar-benar bertabrakan tentang gimana seharusnya Manchester United dijalankan. Nah, disinilah letak inti masalahnya. Di satu sisi ada Amorim. Dia menganut filosofi manajer gaya lama yang punya kuasa penuh atas segalanya terutama transfer. Di sisi lain ada Ineos yang maunya model pelatih kepala modern. Di model ini pelatih ya fokus ngelatih aja. Jadi salah satu bagian dari sebuah mesin klub yang lebih besar. Jelas kan? Ini dua dunia yang gak bakal bisa ketemu. Dan konflik ideologi ini meledaknya ya di bursa transfer. Amorim ngerasa dikhianati. Kok permintaan gue gak didengerin? Sementara klub mikir, ini orang kok gak mau kerja sama sih sama pemain yang kita kasih? Hasilnya, ya udah, saling gak percaya, saling frustrasi. Padahal loh, duit 250 juta pound udah digelontor. Sebetulnya ya, masalah di luar lapangan ini mungkin gak akan separah itu kalau aja di lapangan semuanya lancar jaya. Tapi kenyataannya kan gak gitu. Performa tim di bawah Amorim jujur aja mengecewakan banget. Nah inilah yang jadi bensinnya, bikin api konfliknya makin berkobar. Kita bahas taktiknya. Amorim ini kayaknya fanatik banget sama formasi 3-4-3. Pokoknya harus itu titik. Dia maksain sistem ini padahal pemainnya jelas-jelas gak cocok. Ayolah, ini Premier League yang kejam. Formasi kayak gitu butuh wingback super, dan United gak punya. Akibatnya, ya pertahanannya bolong-bolong, gampang banget dieksploitasi lawan. Terus, mulai ada bisik-bisik dari ruang ganti nih. Kabarnya, para pemain ngeluh metode latihan Amorim itu dianggap terlalu dasar. Bahkan ada gosip saking frustrasinya, dia sampai harus menyeret-nyeret pemain buat nunjukin posisi yang benar. Wah, ini udah tanda-tanda nggak beres kan? Udah kayak ada pemberontakan kecil di dalam tim. Oke, lupain dulu deh soal debat taktik dan gosip ruang ganti. Sekarang kita lihat sesuatu yang nggak bisa dibantah. Angka, statistik. Dan percaya deh, statistik Amorim selama 14 bulan di United itu benar-benar mimpi buruk. Ini dia, angka yang paling bikin malu, 31,9%. Itulah persentase kemenangan Amorim. Angka ini bukan cuma jelek ya, tapi ini yang paling rendah di antara semua manajer permanen United sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Sebuah rekor yang pastinya nggak ingin dimiliki siapapun. Terus lini pertahanannya, wah bocornya udah kayak saringan. Rata-rata 1,5-3 gol bersarang di gawang mereka setiap pertandingan. Dengan pertahanan serapuh ini, ya jangan mimpi deh mau finish di 4 besar, jauh panggang dari api. Grafik ini ngomongin segalanya sih. Lihat deh, jurang pemisah antara performa Amorim sama pendahulunya. Penurunannya drastis banget, kelihatan jelas. Dengan bukti sekuat ini, Dewan Direksi yang nggak punya pilihan lain kan selain mecat dia. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, setelah bencana ini United mau kemana? Pemecatan Amorim ini bukan cuma akhir dari sebuah era loh, tapi ini juga awal dari sebuah revolusi. Klub ini kelihatannya benar-benar bertekad buat nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan arahnya udah jelas banget. Di bawah komando Dan Ashworth dan Omar Berrada, United udah nggak lagi nyari manajer yang kayak diktator. Misi utama mereka sekarang adalah menemukan seorang pelatih kepala sejati. Orang yang mau dan bisa bekerja di dalam sebuah sistem.
Terus siapa aja nih yang masuk radar United? Ada Oliver Glasner yang udah terbukti bisa kerja bareng direktur olahraga. Ada Enzo Maresca, seorang jenius taktik. Ada juga opsi sentimental kayak Kieran McKenna. Bahkan nama-nama besar kayak Xavi dan Southgate pun ikut disebut-sebut. Tapi perhatiin deh, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka adalah pelatih kepala, bukan manajer. Dan inilah pertanyaan besarnya. Pemecatan Amorim ini jelas jadi akhir dari era manajer di Old Trafford. Tapi, apakah struktur baru ini beneran jadi solusi dari semua masalah? Atau jangan-jangan ini justru bakal jadi penjara baru bagi siapapun yang berani mengambil alih kursi panas ini? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.